Judul: Aku mendengar putriku berkata kepada suaminya, "Kita akan membuat ibu membayar semuanya." Aku berdiri di ambang pintu, mendengar bisik yang mengiris telinga seperti pisau. Suara itu milik putriku, lembut tapi penuh tekad yang asing di hadapanku. Jantungku serasa berhenti, dan aku bertanya-tanya kapan jarak di antara kami menjadi jurang. Aku mencoba menahan napas, berharap suara itu hanya ilusi di kepalaku. Tapi kata-kata mereka mengulang dalam benak seperti mantra yang menebarkan rasa dingin. Aku merasa dihianati oleh kebisuan yang selama ini kukira adalah cinta. Malam itu lampu redup, dan meja makan penuh piring yang tak sempat disentuh. Aku melihat bayangan suami putriku berjalan pelan ke jendela dan mendengar tawa kecil yang menakutkan. Mereka berbicara tentang membuatku membayar, seolah aku bukan manusia yang pernah berkorban. Aku bertanya-tanya apa yang telah kugunakan untuk membayar, sampai mereka begitu mudah membahas balas dendam. Apakah cinta bisa berubah menjadi hutang yang harus dilunasi dengan kebencian? Pikiran itu membakar dadaku sampai aku hampir tak bisa menahan tangis. Saat anak kecil berlari-lari, aku menonton dari tempatku duduk tanpa berani bergerak. Anak itu tersenyum, tidak tahu tentang rencana yang dibicarakan di balik dinding. Kejamnya kenyataan ini membuat perutku mual. Aku teringat saat aku mengurus mereka ketika putriku masih kecil, mengganti popoknya sendiri malam-malam. Aku membayar sekolahnya, menahan lapar demi memberikan sepatu baru di hari istimewa. Sekarang semua kebaikan itu dibalas dengan kata-kata yang mengandung racun. Satu kalimat dari pasangan itu seperti cermin yang retak, memantulkan kenangan tapi tak utuh lagi. Mereka berbicara dengan dingin, menimbang-nimbang kata seperti pedagang menimbang emas. Aku merasa dikebiri oleh sikap mereka yang tiba-tiba menjadi profesional dalam merencanakan penderitaanku. Bagaimana mungkin mereka berbicara tentang membuatku membayar tanpa menyebut nama kasih sayang yang pernah kukandung? Aku pernah menelan air mata demi keberhasilan mereka, bukan untuk melihat hari ini. Ada rasa malu yang menggerogoti, bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri yang pernah percaya. Di malam-malam kosong, aku memutar ulang kata-kata itu dalam kepala sampai suaraku sendiri tak lagi kukenal. Apakah aku salah merawat? Atau dunia ini yang menikamku dengan aturan baru tanpa belas kasihan? Rasa ingin tahu berubah menjadi amarah yang lambat laun membara. Aku mencoba bicara pada putriku beberapa jam kemudian, memilih kata yang lembut. Tapi matanya tak lagi memantulkan anak perempuan yang dulu berlari memelukku. Ada jarak, ada sikap dingin yang menjadi perisai bagi rencana mereka. Ketika aku mempertanyakan, mereka menuduhku menekan, mengontrol, menjadi beban. Kata-kata itu seperti batu, dilempar kepada seseorang yang selama ini mengangkat batu-batu hidup mereka. Kemarahanku bangkit bukan hanya karena tuduhan, tetapi karena kecepatan mereka menuduh tanpa melihat sejarah. Suamiku, yang selalu diam di sudut, menatapku penuh kesedihan. Dia tahu betul bagaimana aku mengorbankan mimpi-mimpi kecil demi keluarga ini. Sekarang peran kami terbalik, yang dulu jadi penopang kini menjadi target. Aku tidak bisa tidur karena bisikan, membayar, terus berulang sampai fajar. Bayangan rencana mereka menari-nari di kepalaku, membentuk adegan-adegan yang belum terjadi. Terasa seperti menunggu hukuman yang belum kuterima. Aku bertanya pada diri, apakah ada sesuatu yang salah yang tak pernah kusebutkan? Mungkinkah ada hutang yang tersembunyi dalam senyuman putriku yang tak pernah kusebut? Kecurigaan itu menampar wajahku sampai kusadari aku tidak lagi mengenal keluargaku sendiri. Pagi berikutnya, aku melihat telepon yang tak pernah bergetar semalam penuh panggilan tak terjawab. Mereka membuat rencana di belakang punggungku, menulis skrip yang bukan untukku. Pikiranku kacau antara ingin melarikan diri dan menuntut penjelasan. Aku menyusuri album foto lama, mencari bukti bahwa masa lalu kami pernah hangat. Foto-foto itu memberikan bukti bisu, senyum, pelukan, pesta ulang tahun, yang kini terasa seperti sandiwara.
Huruf cinta yang kutulis sekarang tampak seperti surat kuno yang dipakai untuk melapisi sangkar. Suara tetangga yang mendengar bisik-bisik mereka membuatku sadar. Aku bukan satu-satunya yang merasakan perubahan. Beberapa orang memandang dengan iba, beberapa menatap dengan rasa ingin tahu yang tajam. Ada rumor yang mulai berkembang seperti minyak di permukaan air. Aku mencoba berbicara dengan sahabat putriku, berharap mendapat penjelasan manusiawi. Namun sahabat itu tercekat, memilih kata-kata yang manis tetapi kosong. Aku tersadar bahwa jaringan kepercayaan telah robek dan sulit untuk disulam kembali. Dalam kegundahan, aku menulis catatan pendek untuk diriku sendiri, mencoba merangkai keberanian. Aku menuliskan detik-detik ketika aku merasa benar-benar ada untuk mereka. Setiap kata jadi pengingat bahwa aku pernah berdiri di tengah badai untuk mereka. Aku berkunjung ke kamar putriku ketika rumah sepi, melihat barang-barang yang dulu ku kenal. Sebuah boneka yang sudah kusam masih tergeletak di sudut, seperti saksi bisu. Namun ruangan itu terasa asing, seolah kenangan-kenangan di dalamnya sedang dirombak tanpa izinku. Kadang aku membayangkan adegan-adegan yang mereka rancangkan. Tuntutan, pengasingan, pembalasan yang direncanakan. Gambaran itu seperti film hitam putih yang diputar di sebuah bioskop tua. Jiwa ini menjerit, menolak menjadi aktor dalam drama kejam mereka. Aku tahu beberapa orang akan menyuruhku memaafkan, melupakan, melangkah maju. Tapi bagaimana memaafkan ketika pintu belakangnya telah ditutup rapat dan hanya aroma pengkhianatan yang tersisa? Pemaafan terasa seperti kata besar yang tak punya tempat untuk singgah sekarang. Malam-malamku kini dipenuhi rencana sendiri. Apakah aku harus melawan atau menahan diri? Ada bisik kecil yang menyuruhku membiarkan waktu bekerja, namun amarah tak membiarkan tenang. Keputusan terasa seperti jurang yang harus kulewati sendirian. Aku mulai mencatat setiap percakapan, setiap gerak-gerik yang mencurigakan. Bukan untuk balas dendam, pikirku, tapi untuk memahami kebenaran yang tak kunjung datang. Ironisnya, pencatatan itu malah membuatku semakin sadar akan betapa rapuhnya hubungan kami. Sering aku menempelkan telinga ke dinding, mendengar detik-detik mereka merencanakan masa depanku. Rasa sakitnya nyata ketika putriku menyebut kata membayar dengan nada santai. Dia berbicara seolah-olah aku adalah musuh utama yang harus dihukum. Aku mencoba bertemu putriku di taman, di tempat kami dulu duduk saling curhat di bawah pohon. Dia menatapku seperti orang asing yang sedang membaca peta yang tak ku kenal. Ada jarak yang tak terlihat, jarak antara hati yang masih mencintai dan hati yang memilih membenci. Kadang aku percaya ada orang luar yang menghembuskan ide-ide jahat ke telinga mereka. Tapi kadang aku tahu itu bukan alat luar. Itu keputusan sadar yang mereka ambil sendiri. Sakitnya justru karena mereka memilih jalan itu tanpa memberiku kesempatan menjelaskan. Aku merasa menjadi korban dari cerita yang tak ku ketahui awalnya. Sebagai ibu, aku diharapkan memahami tanpa batas. Namun kali ini pengertian itu malah dianggap kelemahan. Mereka mengeksploitasi kelemahanku seperti pemain yang meraup keuntungan dari keterpurukan. Di balik semua ini, ada ketakutan yang tidak bisa kusembunyikan. Akankah aku kehilangan rumah, nama, dan hak-hakku? Kata-kata membuat ibu membayar, bergema seperti hukuman yang menunggu di pengadilan hidup. Rasa takut itu menempel pada kulitku seperti embun yang tak kunjung kering. Aku mulai mempertanyakan siapa teman sejati di kerabat dan siapa yang hanya menunggu momen untuk berpihak. Terlalu banyak wajah yang ramah berubah menjadi topeng saat ku dekati untuk mencari kebenaran. Kesepian mulai menjadi teman setiaku di meja makan. Aku tidak ingin menjadi wanita yang hanya meratapi nasib. Aku ingin menguak tabir. Namun setiap langkah untuk membuka kebenaran terasa seperti menapaki ladang ranjau. Ada suara-suara yang memperingatkanku agar tidak membuka kotak Pandora yang mungkin menghancurkan lebih banyak hal. Di sela-sela malam panjang, aku menulis surat yang tak pernah kukirim. Kata-kata di surat itu menumpahkan seluruh rasa sakit, kebanggaan yang remuk,
dan harapan kecil untuk berubah. Tetapi menuliskannya saja terasa seperti terapi yang membuat luka segar kembali berdarah. Aku tahu banyak orang akan menilai aku lemah atau terlalu keras kepala. Mereka tak merasakan panasnya pengkhianatan dalam getar suara anak sendiri. Sedihnya, penilaian itu semakin memperkecil ruang untuk berdialog. Hari demi hari berlalu tanpa penyelesaian. Suara di rumah itu terus berbisik. Mereka yang merencanakan menambahkan detail demi detail, seperti arsitek yang membangun gedung yang ingin menjatuhkanku. Aku menunggu titik terang, tetapi langit tetap mendung. Sekarang aku menulis ini di tengah malam, dengan lampu meja yang menyala temaram. Tangan gemetar bukan karena usia, tetapi karena beban tak terlihat yang kutanggung. Cerita ini belum usai, dan aku belum sudi menyerah pada kata-kata mereka. Aku mulai memperhatikan setiap tatapan kecil yang keluar dari mata putriku. Ada sesuatu yang dingin, penuh perhitungan, seakan setiap kata yang keluar darinya sudah disaring untuk menyakitiku. Suaminya selalu berdiri di belakangnya, seperti bayangan yang mendukung setiap keputusannya. Aku merasa seolah-olah mereka membentuk aliansi yang tak terlihat, dan aku adalah musuh yang mereka incar. Malam itu aku mendengar suara kunci berputar lebih cepat dari biasanya. Mereka masuk tanpa menegurku, tanpa sapaan, seolah aku hanyalah dinding kosong di dalam rumah. Aku mencoba menahan diri untuk tidak bertanya, namun rasa penasaran menggerogoti batinku. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang mereka rencanakan, namun takut jawabannya akan menghancurkanku. Di meja makan, mereka berbisik lagi. Aku duduk diam, berpura-pura tidak mendengar. Padahal setiap kata masuk menusuk jantungku. Aku lelah dengan cara dia mengatur segalanya. Kudengar putriku berkata. Suaminya mengangguk dengan nada tenang tapi berbahaya. Saatnya kita mengambil alih. Aku menggenggam sendok dengan erat, hampir saja menjatuhkannya karena gemetar. Telingaku terasa berdenging, seperti dunia ingin menutup suara-suara itu tapi gagal. Aku tidak pernah membayangkan menjadi orang asing di rumah yang kubangun sendiri. Setiap dinding, setiap kursi, pernah kuisi dengan doa dan cinta. Namun sekarang semuanya terasa seperti jebakan, ruang yang dipenuhi perangkap untuk menjatuhkanku. Rumah ini bukan lagi tempat aman. Rumah ini sudah menjadi arena pertarungan. Pagi hari, aku mencoba mencari sekutu dalam keluargaku sendiri. Aku menelpon adik laki-lakiku, berharap dia bisa mengerti situasi yang kualami. Namun jawabannya datar. Mungkin kau terlalu sensitif. Anak-anak sekarang berbeda. Aku terdiam, hatiku semakin hancur karena aku benar-benar sendirian. Aku mulai menulis catatan harian, bukan sekadar untuk mengingat, tapi untuk bertahan. Setiap kalimat menjadi bukti bahwa aku tidak berhalusinasi, bahwa pengkhianatan ini nyata. Kadang aku ingin berteriak di hadapan mereka, menuntut penjelasan. Namun suara itu selalu tertahan di tenggorokan, karena rasa takut lebih kuat daripada amarahku. Mereka mulai mengunci kamar mereka setiap malam. Langkah-langkah kaki terdengar dari lantai atas, bersama suara bisik yang selalu membuatku sulit tidur. Aku merasa dipenjara di dalam rumahku sendiri. Ruang tamu yang dulu menjadi tempat tertawa kini hanya jadi ruang kosong penuh ketegangan. Suamiku mencoba menghiburku dengan kata-kata lembut. Tapi aku bisa melihat ketakutan yang sama di matanya. Dia juga kehilangan kendali. Putriku semakin jarang menatap wajahku. Jikapun dia menatap, ada kilatan kebencian yang membuatku merinding. Aku mulai memeriksa rekening bankku, khawatir ada yang tidak beres. Dan benar saja, ada beberapa transaksi mencurigakan yang tidak pernah kulakukan. Rasanya jantungku mau pecah. Apakah mereka bukan hanya ingin aku membayar secara emosional, tapi juga menghancurkan finansialku? Aku mencoba menghadapi putriku secara langsung. Namun dia tertawa, sebuah tawa yang asing. Ibu terlalu banyak curiga. Tawa itu lebih menyakitkan daripada tuduhan apapun. Karena tawa itu datang dari mulut anak yang dulu kubela habis-habisan.
Malam berikutnya, aku mendengar suara keras dari dapur. Aku mendapati mereka sedang membuka laci tempatku menyimpan dokumen penting. Ketika aku bertanya, mereka hanya tersenyum dingin. Apa salahnya kami memeriksa? Bukankah ini juga rumah kami? Aku tidak menjawab, karena kata-kata itu seperti racun. Mereka mengklaim rumah ini seolah-olah aku hanyalah tamu. Aku mulai menyadari, rencana mereka lebih besar daripada sekadar menyakitiku. Mereka ingin menguasai segalanya, rumah, uang, bahkan kehormatanku. Aku mulai bermimpi buruk setiap malam. Mimpi tentang mereka mengusirku dari rumah, meninggalkanku sendirian di jalanan. Kadang aku terbangun dengan keringat dingin. Aku berdoa, berharap Tuhan mendengar bisikan hatiku yang penuh rasa sakit. Namun doa-doa itu seperti menggantung di udara, tak pernah memberi jawaban. Aku bertanya-tanya apakah aku memang sedang diuji atau sedang dihukum. Hari demi hari, aku menjadi bayangan di dalam rumah sendiri. Aku berjalan pelan, takut membuat suara yang bisa memicu kemarahan mereka. Aku pernah mencoba menulis surat panjang kepada putriku, berisi seluruh perasaanku. Tapi setiap kali hendak memberikannya, hatiku ragu, takut surat itu hanya akan ditertawakan. Kadang aku ingin meninggalkan rumah ini tanpa sepengetahuan mereka. Namun hatiku menolak. Ini adalah rumahku, dan aku tak rela menyerahkannya. Aku melihat bagaimana mereka saling menggenggam tangan ketika membicarakan rencananya. Seakan-akan aku hanyalah masalah kecil yang akan segera mereka singkirkan. Aku mulai curiga bahwa ada orang lain di balik ini semua. Mungkin ada penasihat yang mendorong mereka melakukan hal sekejam ini. Setiap kali telepon berdering, aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Mereka menjawab dengan suara lirih, lalu menatapku seolah aku penyusup. Aku menjadi pengamat dalam hidupku sendiri. Setiap detik berlalu tanpa kepastian, hanya menunggu serangan berikutnya. Aku mendengar putriku berkata dengan nada mantap, "Kita harus cepat." Dan kalimat itu membuat darahku berdesir ketakutan. Aku tahu badai besar sedang mendekat. Pertanyaannya hanya satu, apakah aku bisa bertahan? Atau aku akan hancur di tangan darah dagingku sendiri? Aku mulai menyusun strategi kecil di kepalaku. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menyelamatkan sisa-sisa harga diriku. Di dalam diriku, ada suara kecil yang berbisik, "Jangan diam, jangan menyerah." Tapi ada juga suara lain yang lebih gelap, mungkin sudah waktunya membalas. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang lelah. Aku hampir tak mengenali perempuan yang menatap balik kepadaku. Namun di balik kerutan dan air mata, aku melihat sesuatu yang lain. Ada api kecil yang belum padam, api yang mungkin bisa menjadi senjataku di saat terakhir. Aku mulai menyadari bahwa setiap sudut rumah ini memiliki mata dan telinga. Bukan hanya mereka, tapi juga benda-benda kecil yang tiba-tiba terasa mencurigakan. Telepon di ruang tamu berbunyi lebih sering dari biasanya. Ketika aku mencoba mengangkatnya, mereka selalu lebih cepat menjawab dan menutup sebelum aku tahu siapa peneleponnya. Aku mencoba mencari jawaban lewat sahabat lamaku, seseorang yang dulu dekat dengan putriku. Namun yang kudapat hanyalah senyum aneh dan jawaban singkat. Aku tidak bisa ikut campur. Rasanya dunia mulai menjauhiku. Satu persatu orang yang dulu bisa kupercaya kini menjaga jarak, seolah aku membawa penyakit yang menular. Aku melihat perubahan dalam sikap cucuku yang masih kecil. Dia sering mendengar bisikan orang tuanya, lalu menatapku dengan bingung, seakan aku sosok yang berbahaya. Hati seorang nenekku hancur. Bagaimana mungkin anak kecil itu sudah diracuni dengan kebencian yang bahkan dia sendiri tidak mengerti? Setiap kali aku duduk sendirian, aku mendengar pintu kamar mereka tertutup rapat. Di balik pintu itu, mereka membicarakan masa depan yang tidak lagi menyebut namaku. Aku ingin melarikan diri dari rumah ini, sekadar mencari udara segar. Tapi langkahku selalu diawasi, seolah aku seorang tahanan rumah yang menunggu vonis. Mereka mulai berbicara tentang pengacara. Kata itu membuatku panik,
karena aku tahu pengacara berarti ada sesuatu yang besar sedang dipersiapkan. Aku menulis daftar kecil orang-orang yang mungkin masih bisa membantuku. Namun setiap nama yang kutulis terasa semakin jauh, seperti bintang yang hanya bisa kulihat tapi tak bisa kugapai. Suamiku, meski mencoba menenangkanku, kini terlihat semakin lemah. Aku tahu dia tidak punya kekuatan untuk melawan strategi dingin yang sudah mereka susun. Ada saat di mana aku ingin menghadap langsung ke pengacara mereka. Aku ingin tahu apa yang mereka katakan, apa yang mereka rencanakan untuk menghancurkanku. Namun aku sadar, itu hanya akan membuatku tampak lebih lemah. Mereka akan tersenyum puas, karena aku masuk ke dalam permainan mereka. Aku mulai mencari-cari dokumen lama yang pernah kusembunyikan. Akta rumah, tabungan, surat-surat penting. Semua kutata ulang seolah aku sedang bersiap menghadapi perang. Rasanya ironis. Aku melawan bukan dengan senjata, tapi dengan kertas dan tinta. Namun aku tahu, di dunia mereka, dokumen lebih mematikan daripada pedang. Suatu sore, aku melihat suamiku keluar dari kamar putriku. Wajahnya pucat, dan ketika kutanya, dia hanya berkata, "Kau harus lebih kuat." Kata-kata itu membuatku semakin takut. Apa yang dia dengar di kamar itu sehingga membuatnya begitu hancur? Aku mulai menyembunyikan catatan harian di tempat yang tidak akan pernah mereka pikirkan. Karena aku tahu, jika catatan itu ditemukan, maka aku akan benar-benar kehilangan segalanya. Setiap kali aku menatap wajah putriku, aku ingin mengguncangnya dan bertanya, di mana anak yang dulu kucintai? Namun yang kulihat hanyalah wanita dewasa dengan ambisi yang tak kukenal. Aku mulai merasa ada orang ketiga yang memengaruhi semua ini. Seseorang yang mungkin berbisik di telinga mereka, memberi ide licik yang membuatku tersudut. Namun aku tidak punya bukti. Dan tanpa bukti, aku hanyalah seorang ibu tua yang terdengar paranoid. Aku sadar aku harus mulai bermain dengan cara yang sama. Jika mereka berbisik, maka aku pun harus berdiam dalam diam, menunggu momen yang tepat. Tapi setiap malam aku dihantui pertanyaan, apakah aku punya cukup waktu? Ataukah mereka akan bertindak lebih cepat daripada yang kubayangkan? Hari-hari terasa semakin berat, dan setiap pagi aku bangun dengan rasa was-was. Namun di dalam hatiku, ada api kecil yang terus berbisik, aku tidak boleh kalah. Aku harus bertahan, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk membuktikan bahwa seorang ibu tidak bisa dengan mudah dihancurkan oleh darah dagingnya sendiri. Malam itu adalah malam terakhir aku diam. Aku duduk di ruang tamu, lampu menyala setengah redup, menunggu mereka pulang dengan hati yang terbakar. Ketika pintu terbuka, aku tidak lagi menunduk. Aku berdiri tegak, menatap putriku dan suaminya seperti dua orang asing yang berani menyerang bentengku. Aku sudah mendengar cukup, kataku dengan suara yang tidak pernah kudengar keluar dari mulutku sendiri. Suamiku menatapku dengan mata melebar, sementara mereka berdua membeku di ambang pintu. Putriku mencoba tersenyum sinis, tapi aku lebih cepat. Aku meletakkan setumpuk dokumen di meja, bukti rekening, catatan percakapan, surat yang mereka coba sembunyikan. Aku bukan wanita bodoh yang bisa kau permainkan. Suaraku gemetar tapi penuh kekuatan. Kau ingin aku membayar? Maka lihatlah, aku sudah lebih dulu membalik permainan ini. Suaminya melangkah maju, wajahnya pucat. Namun aku mengangkat tanganku, menatap lurus ke arah mereka. Setiap langkahmu sudah kucatat. Setiap rencana kotor yang kau bisikkan sudah ada di tanganku. Putriku akhirnya berteriak, "Kau tidak bisa menghentikan kami." Tapi suaranya pecah, bukan lagi teriakan kemenangan, melainkan ketakutan yang telanjang. Aku tersenyum getir. Aku tidak menghentikanmu. Aku hanya memastikan dunia tahu siapa kalian sebenarnya. Aku menunjuk ke kamera kecil yang berkelip di sudut ruangan, rekaman yang sudah berjalan berbulan-bulan. Keheningan itu mematikan. Putriku terjatuh di kursi, wajahnya pucat, sementara suaminya memegang kepalanya sendiri, kehilangan arah. Malam itu,
Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa bebas. Aku tahu luka batin ini tidak akan pernah sembuh sepenuhnya, tapi aku berhasil menghancurkan rencana mereka sebelum mereka menghancurkan aku. Dan di dalam diriku, ada satu kalimat yang terus bergema. Kalian ingin aku membayar. Sekarang lihatlah, kalianlah yang harus menanggung semua akibatnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita penuh intrik dan emosi ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk like dan tinggalkan komentar tentang apa yang paling mengejutkan bagi kalian. Dukungan kalian sangat penting bagi kami. Jadi pastikan juga untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya tidak ketinggalan drama keluarga berikutnya yang lebih menegangkan dan penuh kejutan.